Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah join di webinar 5.0 dari Hobi Data. Namun sebelum kita mulai sesi webinar pada malam ini, teman-teman, pertama mari kita awali dahulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan kurang lebih setengah jam ke depan, semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Gitu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Buka ya. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Thank you Kak Ahmad udah aktif. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman udah join di acara kami dari Hobi Data. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joko Elianto yang nanti akan memandu teman-teman gitu ya. Kita di sesi webinar ini mungkin akan sangat tidak formal gitu ya. Jadi kita akan santai banget dan di hobi ini apa sih gitu ya. Jadi Hobi Data itu merupakan satu komunitas yang kami buat gitu dan untuk saat ini terdiri dari untuk yang mengurusnya ada 3 orang gitu ya teman-teman ya. Nah, apa saja kegiatan dari Hobi Data? Yang pertama, kita buat konten-konten terkait dengan data science ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa cari gitu ya, bisa temukan kami di YouTube Hobi Data, teman-teman bisa search aja. Kemudian juga di akun Instagram kami dan halaman LinkedIn kami, teman-teman. Oke, dan di malam hari ini kita akan ngobrol ringan gitu ya, ngobrol ringan tentang regresi, tentang teori dan implementasi. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, mungkin boleh nih respon teman-teman dari mana aja, boleh ditulis mungkin dari kotanya gitu ya di kolom chat. Dari mana aja nih teman-teman? Wih, Kak Imran dari Makassar, Kak Marwah dari Jogja, wah jauh-jauh. Ada Kak Satrio dari Depok, ada Kak Ahmad dari Makassar, wah mantap. Ada Kak Nur Hidayah dari Jakarta, nah ini yang datang paling awal nih. Gitu. Nanti kita akan kasih bagi teman-teman yang hadir di malam hari ini, nanti kita akan ada hadiah spesial di ujung teman-teman ya. Oke, kemudian ada Kak Michelin dari Banjarmasin. Wah, dan ini yang paling jauh nih, ada Kak Ishak dari Jayapura, Papua. Wah, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, sebuah kehormatan bagi kami, tim Hobi Data, gitu ya. Teman-teman sudah bersedia mengikuti kegiatan yang kami laksanakan pada malam hari ini. Oke, jadi pada malam hari ini nanti akan kita awali ya teman-teman ya, dengan nanti materi, kurang lebih mungkin 45 menit sampai 1 jam, atau mungkin lebih cepat karena materinya nggak terlalu banyak dan nanti silakan teman-teman kalau mau ada yang didiskusikan ditanya kita sharing aja gitu ya dan saya lihat datanya teman-teman kebanyakan mahasiswa ya jadi kalau nanti mau bertanya silahkan dan kalau saya jawab akan saya jawab gitu. Oke, kita akan mulai ke inti materinya teman-teman ya. Regresi. Nah, di daftar materi yang sudah kami cantumkan di poster itu sebenarnya kami ingin ulas gitu ya. Jadi regresi itu sebenarnya dipakai untuk apa aja gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dari akademik banyak sekali hal yang bisa kita terapkan dalam regresi gitu. Tetapi ketika di dunia kerja, gimana sih kita mandang satu tools gitu ya dalam data science, salah satunya itu regresi ini, teman-teman. Dan tambahan juga mungkin kalau teman-teman baru pertama gitu ya, mungkin masih semester awal atau terkait dengan mathematics-nya gitu ya, karena kita menggunakan pemodelan machine learning, teman-teman jangan khawatir, di malam hari ini saya coba kita kupas kayak ide-idenya aja gitu. Sebenarnya regresi itu untuk apa sih gitu ya. Jadi, teman-teman mungkin nggak perlu takut dulu kayak langsung ngomongin
persamaan gitu-gitu ya. Nanti kita singgung sedikit-sedikit gitu. Tapi sebenarnya idenya apa sih? Nah, jadi yang pertama kita akan bahas contoh-contoh penerapan regresi dalam kasus nyata gitu. Dan yang paling sering dipakai gitu ya. Dan itu bisa dipakai apa aja gitu ya. Kemudian ide dasar regresi gitu. Kalau kita ngomong regresi itu sebenarnya kita metode yang seperti apa dan digunakan untuk apa gitu ya. Kemudian di sini udah mulai bahas agak detail teman-teman ya. Terutama mungkin kalau teman-teman dari jurusan science gitu ya, yang menggunakan regresi mungkin dari kesehatan, ekonomi gitu ya. Kebanyakan menggunakan regresi linear, tapi juga ada case-case yang harus mau nggak mau harus non-linear, dan kita akan bahas. Dan saya mungkin mengulas dari pengalaman yang saya lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pemodelan tuh apa aja sih yang harus dipenuhi gitu. Kayak syarat-syarat ide-idenya aja dulu. Karena secara teknik sebenarnya kita sekarang dipermudah gitu ya. Untuk sumbernya kita bisa searching, bahkan kita bisa pakai ChatGPT gitu ya. Tapi intinya adalah ide itu apa sih? Kenapa misal kenapa data errornya harus distribusi normal gitu-gitu ya. Nah, itu nanti akan kita singgung. Kemudian ada tipe model regresi. Banyak banget nih model regresi yang ada tuh. Sebenarnya model ini digunakan untuk apa gitu ya. Kapan kita pakai model ini gitu. Kemudian, nah, library Python untuk pemodelan regresi. Nah, kenapa Python? Karena sejauh ini Python adalah bahasa pemrograman yang memang untuk library data science itu paling lengkap, teman-teman ya. Mulai dari machine learning, deep learning, kemudian sekarang Gen AI gitu ya, large language model, ada LangChain dan lain sebagainya. Memang Python yang paling gitu. Kemudian nanti ada contoh project real. Jadi nanti saya akan bagikan link-link yang project-project ya, notes ya, lebih tepatnya notebook yang udah pernah kami buat gitu atau kami kumpulkan. Nanti kami bagikan ke teman-teman for free. Nanti teman-teman bisa gunakan itu sebagai referensi mungkin atau inspirasi gitu ya. Ketika teman-teman mau ngebangun portofolio gitu. Dan di pekan sebelumnya kita temanya adalah membahas portofolio data scientist junior gitu ya. Gimana teman-teman kalau mau jadi seorang data scientist itu portofolionya seperti apa. Nah, teman-teman bisa cari uh, rekamannya, sudah kami upload juga di Hobi Data gitu ya, di webinar di bulan lalu gitu. Oke, kita mulai ke bahasan pertama yaitu contoh-contoh penerapan regresi. Dipakai apa aja sih? Nah, yang paling sering teman-teman dengar pasti untuk prediksi harga rumah ya. Prediksi harga rumah kayak kalau semakin besar rumahnya maka semakin mahal gitu ya, semakin luas semakin mungkin ada fitur-fitur lain kayak mungkin jumlah kamar gitu ya, mungkin ada kolam renangnya atau enggak gitu. Nah, kemudian ada apalagi estimasi konsumsi bahan bakar kendaraan. Nah, itu juga kita bisa pakai juga untuk regresi gitu. Kemudian ini yang paling sering juga di nomor 3, peramalan penjualan produk. Nah, untuk penjualan produk itu penjualan ya, itu bisa kita ramal gitu ya, atau kita prediksi kalau model regresinya udah kita peroleh gitu. Kemudian di dunia kesehatan itu juga analisis dosis obat dan versus efek terapi. Jadi nanti kita bisa catat ya. Kemudian ada analisis risiko kredit, ini biasanya pakai regresi logistik ya, teman-teman. Kemudian ada faktor-faktor penentu akademik siswa. Ini juga sering dijadikan kalau portofolio. Ini dijadikan salah satu yang dibahas buat memahami atau berlatih membangun model regresi ya teman-teman. Kemudian ada prediksi jumlah install aplikasi. Kita juga bisa gunain ini untuk prediksi curah hujan dan suhu. Kita bisa estimasi konsumsi listrik rumah tangga gitu ya. Kita bisa juga prediktif maintenance mesin pabrik. Nah, dan di berbagai bidang tuh sebenarnya bisa, teman-teman. Nah, tinggal gimana sih kita makainya gitu. Nah, makanya kita akan masuk ke ide dasar regresi gitu. Nah,
idenya apa sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman dengar di sini ya, mungkin hal yang muncul di benak teman-teman pertama kali apa? Bisa dijawab mungkin? Kalau ngomongin regresi itu teman-teman yang pertama kali muncul apa gitu. Sebelum kita akan jawab, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dijawab dari persamaan regresi gitu ya. Jadi dari beberapa pertanyaan ini kita jadi tahu, oh kira-kira tuh ini bisa pakai regresi atau enggak gitu. Oke, apa yang muncul di benak teman-teman ketika kita ngebahas tentang regresi pertama kali? Apakah apa nih? Misal variabel X, variabel Y atau apa gitu? Regresi memprediksi. Oke, nice. Dari Kak Aima ya. Oke, regresi itu untuk memprediksi. Nice. Itu. Nah, dari Kak Nuridaya juga prediksi. Oke. Jadi eh, ini biasanya teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan yang cocoknya memang pakai regresi gitu. Kayak misal yang pertama ini, mengetahui seberapa besar pengaruh satu faktor terhadap sebuah hasil. Jadi kalau ini bisa jadi ya, karena ada metode lainnya, tapi ini bisa jadi. Kalau saya misal mau iklan gitu ya, akan lebih efektif kalau itu di TV atau di koran gitu ya. Jadi seberapa besar sih pengaruh iklan TV ke penjualan misalnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, memprediksi nilai di masa depan dengan kondisi tertentu gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin analisis faktor, mungkin nggak cuma regresi nih yang bisa gitu ya. Bisa yang lain juga gitu. Tapi kalau kita diminta, misal saya mau iklan nih ya, saya mau mendapatkan penjualan senilai berapa gitu, saya harus pasang budget berapa gitu. Atau pertanyaan bisa dibalik, kalau saya punya budget 10 juta, kira-kira penjualan saya dapat berapa ya? Gitu. Nah, kemudian juga lagi menentukan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi satu outcome. Nah, di model-model regresi itu juga kita bisa nanti untuk mencari important gitu teman-teman. Itu ada kita juga bisa untuk dapetin itu gitu ya. Di beberapa model kita bisa ambil feature important. Jadi fitur apa sih yang paling memengaruhi gitu. Kemudian melihat arah gitu ya. Jadi maksudnya apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif gitu ya. Nah, kemudian yang kelima juga membuat keputusan berbasis data melalui simulatif. Jadi kayak kalau saya tingkatkan harga ini 10%, nanti permintaannya jadi berapa ya gitu. Nah, itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan ini yang ada kaitannya sama regresi atau kira-kira kita bisa pakai regresi kalau pertanyaan-pertanyaan ini yang gitu. Dalam berbagai kebutuhan tentunya ya. Gitu. Nah, jadi regresi itu teman-teman ya adalah cara lihat hubungan antara variabel gitu. Yang di mana variabel itu nanti ada faktor dan hasil gitu ya. Atau ada NJ atau independen dan dependent gitu. Nah, yang paling penting adalah si regresi ini nggak sekedar hubungan teman-teman ya, kayak korelasi gitu, tetapi berupa fungsi gitu. Nah, karena dia berupa fungsi, maka kita bisa melihat polanya. Kayak di sebelah kanan ini, saya kasih contoh uh, sebagai prediktornya itu budget TV gitu ya. Kemudian untuk yang diprediksi itu dia nilai penjualan gitu. Nah, kita nih kita mau cari hubungan fungsional dari datanya itu seperti apa ya. Mungkin teman-teman bisa abaikan garis merahnya dulu, tapi kalau teman-teman lihat titik-titik sebaran datanya ini, dia memang cenderung membentuk garis lurus gitu ya. Yang nanti kita akan bahas selanjutnya tentang linear gitu. Jadi bayangin teman-teman ya, teman-teman punya data nih, dua variabel gitu. Teman-teman menduga kalau variabel A itu mempengaruhi B gitu.
Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat gimana sih polanya, itu teman-teman bisa dengan scatter plot namanya. Jadi di plot titik data, jadi misal kalau budget iklannya kecil, nanti penjualannya apakah kecil atau malah tinggi gitu. Itu dari semua data teman-teman plot gitu ya, dari berbagai catatan data yang udah ada gitu. Nah, apakah nanti membentuk pola gitu. Nah, karena kita mau membuat atau mencari hubungan fungsional atau nanti garis regresi yang paling dekat, maka sebenarnya belum tentu semua data ada pola tertentunya gitu. Ada nanti dia polanya acak gitu teman-teman. Jadi melihat data pertama kali itu sebenarnya penting banget dalam pemodelan regresi gitu. Ya meskipun nanti di machine learning ya kita bisa aja nanti tetap langsung pakai evaluasinya gitu ya. Kadang kita metode-metode machine learning yang advance itu bisa menangkap kalaupun ada masalah multikolinearitas gitu ya. Ada masalah-masalah apa gitu termasuk mungkin datanya normal dan lain sebagainya, itu dia tetap bisa melakukan prediksi dengan baik misalnya dengan R square yang tinggi, tetapi tetap idealnya uh, kita kalau bisa lihat itu lebih baik sih gitu. Atau akan lebih mudah dimodelkan gitu paling. Oke, jadi idenya adalah hubungan antara faktor dan hasil dalam bentuk fungsi gitu teman-teman ya, atau hubungan fungsional gitu. Yang nanti karena fungsinya kita bisa tahu polanya apakah dia garis lurus, apakah lengkung gitu ya. Nah, karena kita punya fungsinya, karena berupa fungsi maka kita melakukan prediksi gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin regresi, ini kata-kata ini tuh harus kayak akrab aja gitu, teman-teman ya. Variabel, kalau variabel dibagi jadi X sama Y. X itu prediktornya atau penyebabnya gitu ya, atau independen gitu. Kemudian ada hasilnya atau dependent gitu. Kalau saya dulu pas masih belajar ini juga kebalik-balik nih, independen atau dependent. Udah yang perlu dipengaruhi gitu ya. Yang bergantung udah teman-teman apalnya yang dia aja gitu. Yang X nggak usah diapalin kalau pakai istilah ini. Atau jadi prediktor dan hasil. Kemudian ada intercept, ada outlier, ada koefisien gitu. Kalau nanti datanya berbentuk linear, modelnya linear, nanti maka ada interceptnya, ada koefisiennya gitu teman-teman. Oke. Kemudian ada outlier atau pencilan, nilai yang berbeda dengan data lainnya gitu ya, secara umum. Kemudian ada persamaan regresi, ada garis regresi, satu lagi harusnya. Kemudian ada error atau residual, teman-teman ya. Kemudian nanti ada underfitting dan overfitting. Apa sih ini? Ketika kita ngefit data ke satu model, itu bisa dia overfitting banget. Jadi modelnya bisa sangat bagus banget gitu ya terhadap datanya, tapi ketika datanya udah ditambah baru lagi, lebih banyak lagi, nanti malah modelnya kurang kurang bisa diandalkan gitu. Atau fitting, dia malah nggak terlalu bagus gitu ya ke data yang ada. Jadi sebenarnya dia kurang bagus aja gitu, di bawah 50% gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kaitannya sama masih di ide regresi, teman-teman ya. Sebelum kita bahas tipenya, kita harus tahu gimana caranya memilih model regresi yang baik gitu ya. Pakai metode apa aja, eh, itu kita harus kayak punya semacam patokan gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman harus apa yang dimaksud dengan error gitu. Yang namanya prediksi itu pasti selalu ada kesalahan. Dan kesalahan itu ya nggak apa-apa gitu, teman. Dan error itu sesuatu hal yang lumrah. Dan nggak mungkin juga kayak datanya itu kayak bener-bener bisa plek-jiplek satu model gitu ya. Saya punya model 2x+1 gitu. Nah, terus datanya tuh benar ngikutin itu. Kalau di dunia nyata kayaknya hampir mustahil gitu ya. Tapi mendekati iya gitu. Nah, yang pertama yang
mungkin juga kadang di miss sebenarnya error itu apa sih? Kalau saya punya regresi yang hijau ini teman-teman ya, yang dia itu adalah garis terbaik yang merepresentasikan pola titik-titik data yang biru ini teman-teman ya. Maka selisih dari data asli ke garis regresinya ini kita sebut sebagai error. Nah, selisihnya itu kita hitung sebagai error. Nah, ketika teman-teman ngomongin, ketika kita ngomongin error gitu ya, kenapa harus ada angka, kenapa dikuadratkan, kenapa diabsolutkan gitu. Karena kalau kita lihat teman-teman ya, nah data itu pasti nanti antara di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di sebelah atas dan di sebelah bawah. Nah, gimana caranya menghitung errornya tadi gitu. Maka kita harus jumlahkan errornya teman-teman ya. Nah, kalau kita jumlahkan aja nih, tanpa kita otak-atik, misalnya kuadratkan atau enggak kita absolutkan, malah bisa jadi errornya habis gitu. Karena bisa jadi pas yang di atas sama yang di bawah kita tambahkan tuh bisa saling menghabiskan. Makanya dikuadratkan atau diabsolutkan gitu teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya nggak tulis yang absolut ya teman-teman ya, rata-rata absolut error. Nah, tapi intinya kalau teman-teman menjumlahkan error ini, jumlahan error ini, kalau dalam kuadratnya, rata-rata kuadratnya, maka nanti nilainya bisa jadi gede banget gitu. Ya, karena kuadrat teman-teman. Nah, tapi yang namanya error makin kecil itu makin baik. Ya. Baik MSE ataupun MAE dan ya MAE gitu teman-teman ya, yang absolute error maupun akar itu yang penting lebih kecil lebih baik. Gitu. Nah, dua ini termasuk tambahan mungkin absolute error ya teman-teman ya. Si rata-rata ini karena dia dalam kuadrat angkanya bisa gede banget. Jadi kurang jadi gambaran tapi ya sama-sama kalau dia makin kecil makin baik gitu. Nah, kalau teman-teman mau dapat nilai errornya itu dalam angka data gitu ya. Karena kan meskipun dikuadratkan diakarkan lagi atau diabsolutkan, misal data saya itu berada di rentang 1 sampai 100, maka saya akan dapat error kayak angka 20, 30 gitu. Jadi errornya ini masih kayak mudah dicerna karena di skala yang sama. Nah, ya udah angkanya sekian, tapi intinya kalau saya nyoba beberapa model, semakin errornya kecil, maka makin baik gitu teman-teman. Mendekati nol dia lebih baik gitu. Oke. Nah, kalau kita mau membandingkan gitu teman-teman, mau membandingkan beberapa metode gitu ya. Kita bisa pakai dalam bentuk percentage gitu. Kayak errornya berapa persen gitu ya. Misal di model yang pertama yang sebagai baseline-nya saya dapat errornya 15%. Oh, di model yang kedua jadi 5% gitu. Nah, kita bisa pakai uh, percentage error ini teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini harusnya kuadrat ya, bukan R2 gitu. Tadi biar cepat aja, ini R kuadrat ya teman-teman ya. Nah, atau koefisien determinasi gitu. Nah, di regresi ya kalau kayak mau apa ya, gampangnya teman-teman langsung lihat R-nya ini ya teman-teman. Dia rentangnya maksimal di 1 ya. Jadi bisa negatif juga, tapi kalau negatif berarti ada sesuatu yang fatal error ya, fatal salah gitu intinya. Jadi idealnya dia 0 sampai 1, mendekati 1 itu yang lebih baik ya. Nah, kadang dia angkanya di desimal gitu. Tapi bisa kita baca dalam persentase kayak 80%, 90%. Maksudnya kalau 0,1 dia 80% gitu. Kalau 0,85 berarti 85%. Nah, itu artinya apa sih? Nah, kalau satu model nih teman ya, satu garis model kayak gini, yang dia itu gunanya untuk kayak mewakili pola seluruh data. Nah, dia itu mewakili data sih gitu ya. Nah, eh, semakin tinggi R square-nya ya berarti dia semakin bisa mewakili keseluruhan data. Atau bahasa
akademisnya itu variansi data yang bisa dijelaskan oleh model gitu. Jadi intinya seberapa mewakili sih. Makin makin bagus, makin tinggi R-square-nya mendekati 1, maka dia tuh variansi datanya lebih banyak yang bisa dijelasin atau terwakili gitu. Oke. Jadi apapun modelnya teman-teman, kalau kita ngomongin regresi lagi-lagi, ya udah nanti kita akan pakai patokan ini. Nah, dengan segala problematik atau masalah-masalah yang mungkin ada di data nyata, sampai kita nanti butuh neural network misalnya, sampai kita butuh deep learning gitu. Nah, nanti patokan kita ada di sini gitu, teman-teman ya. Finalnya kayak, oh kita nyari square yang lebih tinggi. Nah, atau tapi kondisi tertentu kalau mungkin teman-teman udah lebih spesifik ya. Kalau ini mungkin udah sama ya bisa lihat error-error yang lain ya, yang metrik-metrik yang lain gitu di bagian errornya. Oke, itu tadi evaluasi regresi teman-teman. Oke, kemudian kita akan lanjut ke dari regresi linear ke non linear gitu. Kita dari yang linear dulu. Nah, apa itu garis regresi? Apa itu regresi linear? Nah, tadi teman-teman ya fungsional ya. Jadi hubungan fungsional. Fungsi yang paling sederhana adalah bentuknya garis lurus. Gitu. Udah intinya uh, hubungan fungsional data. Jadi hubungan data dalam bentuk fungsi yang fungsinya itu garis lurus. Udah itu regresi linear. Gitu. Nah, cuman gitu ya. Untuk si data bisa kita modelkan secara linear gitu ya. Itu butuh asumsi yang ketat, teman-teman ya. Nah, jadi nggak semena-mena kayak udah nih bisa kita modelkan pakai linear, saya mau pakai linear aja gitu. Sebenarnya si regresi linear ini akan bagus kalau asumsi-asumsi dasarnya dipenuhi gitu. Kayak kita tuh bisa ngitung seperti ini teman-teman ya, data kita plot, kemudian kita hitung korelasi, kemudian nanti ketemu korelasi Pearson 0,9 misalnya. Nah, dia dalam bentuk garis lurus gitu ya. Jadi hubungannya tuh kalau korelasinya sekian, nanti dia akan garis lurus yang uh, miring gitu ya. Nah, karena datanya itu dia berdistribusi normal gitu. Nah, dari situ si formula-formula itu diturunin teman-teman. Nah, kalau distribusi atau syarat tidak dipenuhi, nah formulasi-formulasi itu dia tidak bisa bekerja gitu atau uh, tidak valid gitu sebenarnya. Nah, yang pertama adalah asumsi linearitas. Jadi data kita memang bentuknya linear gitu ya. Nah, teman-teman bisa untuk ngecek apakah datanya linear atau enggak, paling gampang ya diplot ya. Diplot kalau nanti bentuk garis lurus kayak gini, oh dia linear. Kalau enggak ya udah mungkin yang lain gitu. Kemudian ada asumsi. Nah, ini errornya harus saling tidak berhubungan ya, teman. Gitu. Jadi errornya itu independen. Kalau di regresi yang ini yang simple yang cuma dua variabel, maka antar nilai error itu dia tidak berhubungan teman-teman. Nah, kalau di regresi yang variabelnya lebih dari satu ya, x-nya yang multiple, nanti tidak ada multikolinearitas gitu. Oke, intinya itu. Jadi errornya harus independen gitu. Kalau nanti variabelnya banyak, itu nggak boleh saling ini ya teman-teman ya berhubungan gitu atau berkorelasi. Nah, kemudian variannya dia juga harus antara error error di data prediksinya teman-teman ya. Jadi nanti dia errornya tuh harus variannya seragam. Jadi ketika datanya nilainya kecil gitu ya, di X-nya kecil sama X-nya besar, dia variannya harus sama. Kalau variannya dia berbentuk ini ya, apa semakin gede maka variannya lebih besar, nah itu juga tidak bisa digambarkan atau regresi linear yang tepat gitu. Nah, kemudian ini tadi errornya juga harus berdistribusi normal. Jadi setelah teman-teman melakukan pemodelan,
Kalau kita ngomongin regresi linear, nah itu sebenarnya si empat asumsi ini harus dicek, harus gitu, teman-teman. Nah, lebih detailnya, saya udah buat Kaggle notebook ya, teman-teman. Eh, rencananya akan saya tambah terus. Di sini yang udah selesai baru 4 ya, teman-teman. Nah, ada mulai dari pengenalan regresi dan evaluasi yang sudah kita bahas tadi. Ini teman-teman lebih bisa lebih detail ya, bisa dicek di sini. Oke. Kayak tadi formula yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman nanti bisa cek ya. Udah saya tulis di sini lebih detail, sudah ada formulanya gitu. Kemudian ada terkait dengan satuan interpretasi. Nah, semuanya udah lengkap. Nanti teman-teman bisa akses gitu ya. Nah, saya membuka kaitannya yang regresi linear sederhana tadi. Wait, sepertinya ada kesalahan. Saya buka filenya dulu aja. Oke, teman-teman, nanti akan saya save ulang untuk versi publiknya ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa, ini udah pakai code Python juga gitu ya. Nah, jadi, oh, nah linearitas, nah kan bisa kita plot seperti ini ya. Di sini datanya saya pakai data untuk pengiklanan. Nah, jadi variabel Y adalah penjualan, kemudian variabel X-nya itu ada iklan di newspaper, iklan di radio, sama iklan di TV. Gitu. Nah, kalau kita lihat yang mendekati linear kan di yang si TV ya teman-teman ya, variabel TV gitu. Nah, ini kalau kita melihat si asumsitas itu pakai plot seperti ini berarti kita menggunakan pendekatan visual gitu. Mudah dilihat tetapi sangat subjektif, teman-teman ya. Bisa jadi ya kalau udah jelas-jelas kayak gini ya kita bisa. Cuman kalau yang udah lebar kayak gini, nah itu sangat sangat susah ya untuk menentukan gitu. Jadi ada pendekatan lain yaitu pakai analitik dan metode statistiknya udah ada, tinggal kita cari aja teman-teman ya. Kayak kalau untuk ini kita bisa pakai namanya Ramsey Reset ya. Nah, teman-teman bisa pakai dari Python gitu. Nah, sudah ada library-nya. Nah, di sini nanti juga udah ada ini ya teman-teman ya, cara bacanya gitu. Kalau dia signifikan, ya berarti dia linear gitu ya. Oke. Nah, kemudian errornya terdistribusi normal. Nah, untuk ngecek distribusinya kita bisa plot ini pakai histogram atau bisa pakai QQ-plot gitu ya. Nah, idealnya seperti apa sih? Kalau berdistribusi normal berarti nanti dia akan membentuk lonceng teman-teman ya. Lonceng yang apa seimbang kanan kiri gitu. Kalau QQ-plot maka idealnya si titik ini nanti akan kayak berkumpul di garisnya ini teman-teman. Idealnya. Nah, karena ini enggak kayak gitu, jadi dia memang enggak ideal gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, secara visual bisa pakai ini. Nah, uji normalitas ya seperti uji normalitas biasa teman-teman ya. Uh, yang paling sering dengar mungkin teman-teman namanya Kolmogorov itu kalau datanya lebih dari 2000 gitu ya. Kalau datanya kecil bisa pakai Shapiro-Wilks gitu. Oke, kemudian varian gitu ya. Nah, varian itu ragam teman-teman ya. Jadi jarak gitu. Ya beda gitu ya dengan nilai rata-ratanya itu sejauh apa gitu. Nah, kalau di sini rata-rata yang dimaksud adalah nilai prediksinya ya atau fitted values gitu. Nah, idealnya nanti dia akan seragam nih dari nilai kecil sampai nilai besar tuh dia akan seragam. Tapi kalau kita lihat di sini kan dia malah nemu pola ya teman-teman ya. Jadi ini hasil di sini sebenarnya kurang sesuai asumsi gitu. Nah, atau ada nanti juga metode statistiknya namanya uh, Pagan test gitu ya. Oke, kemudian tadi autokorelasi teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kita cek
atau pakai metode statistik namanya Debye-Bredson. Nanti teman-teman bisa dibaca lebih detail di sini, teman-teman. Oke. Oh, ya, mungkin nah, itu tadi regresi linear, teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut ke non-linear. Dan di non-linear ini saya hanya kayak bagi secara garis besar aja, teman-teman ya. Jadi ada yang nanti eh, dia modelnya parametrik gitu ya. Jadi kita kayak udah ada model-model matematiknya, ada fungsi-fungsinya yang nanti si data itu akan kita kayak istilahnya di fitting gitu ya. Atau hanya itu tuh memang mendekati satu fungsi yang kita udah duga gitu. Kayak misal garis lengkung gitu ya. Seberapa lengkung itu kita bisa pakai model polinom gitu ya, fungsi polinom gitu. Kemudian kalau dia untuk peningkatan biasanya pertumbuhan yang cepat gitu ya, itu bisa pakai eksponensial atau logaritmik gitu ya. Atau nanti ada juga yang dalam bentuk pangkat. Intinya fungsi-fungsi dalam matematik yang biasanya juga digunakan regresi gitu. Nah, ini itu sangat bergantung sama secara alamiah memang data-data itu tuh mengikuti pola matematis gitu teman-teman. Jadi memang biasanya ini dari ilmu alam gitu ya. Jadi pertumbuhan bakteri gitu-gitu. Itu mengikuti pola tertentu yang di matematika juga sudah ada fungsinya gitu ya. Nah, atau yang kedua, teman-teman itu menggunakan machine gitu. Semacam black box tapi sebenarnya nggak black box amat gitu ya. Jadi tetap ada gitu ya, tetap ada idenya gitu. Cuman dia bisa kayak nangkap pola-pola yang uh, modelnya nggak sebaku model ini gitu teman-teman. Nah, ada support vector regresor gitu ya. Kemudian logistik, ada KNN untuk regresi juga bisa teman-teman. Jadi nanti kayak dia itu mencari hubungannya tuh berdasarkan tetangga terdekatnya gitu ya. Kemudian ada decision tree, menggunakan model decision tree, itu juga bisa dipakai buat regresi. Kemudian banyak model decision tree itu ngumpul jadi random forest gitu ya. Makanya dari namanya kan ini ya teman-teman ya, yang bercabang-cabang itu nanti uh, kayak ada bentuk akar, dia disebutnya decision tree, pohon gitu ya. Nah, kalau modelnya itu si pohonnya itu ada banyak nanti random forest gitu kurang lebih ya. Kemudian ada nanti pakai neural network gitu, ada perceptron regressor. Nah, ada model yang nanti udah mulai di assembling atau gabungan dari beberapa model itu nanti pakai gradient boosting regressor gitu teman-teman. Oke, jadi uh, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita mulai dari model regresi yang linear itu banyak banget gitu. Nah, yang mau saya tambahkan di sini adalah ketika teman-teman nanti di the mix ya, itu biasanya akan dipelajari nih satu persatu gitu. Entah implementasi atau di murni gitu ya, pengembangan metode. Karena semuanya ini ada latar belakangnya, ada kayak idenya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Dan ini disebut juga parametrik seperti nanti akan kita sampaikan setelah ini teman-teman ya. Tetapi di dunia nyata gitu teman-teman, kita akan kembali ke kayak semacam patokannya kalau saya mau pakai pemodelan nih, misal saya ada di startup untuk memprediksi penjualan. Saya kumpulkan data banyak gitu ya. Eh, Gimana saya mantau model saya itu masih bagus atau enggak gitu. Nah, saya kayak ini gitu. Nah, karena komputer sekarang udah punya kekuatan yang mumpuni, saya bisa pakai berbagai model yang bahkan pakai deep learning yang cukup
heavy gitu ya teman-teman ya. Tapi yang penting nilai dari metrik-metrik ini bagus teman-teman ya. Gitu. Nah, atau ya kayak ya udah yang penting dapat hasilnya bagus gitu. Eh, saya nggak terlalu paham nggak apa-apa. Di beberapa bidang bisa gitu. Mungkin ada di beberapa bidang yang namanya kayak explainable model ya, model yang bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah itu juga uh, kalau ada model yang nggak black box amat, artinya nanti kalau kita pakai regresi gitu ya, seperti logistik itu, nanti kita bisa tahu kayak fitur yang paling penting apa gitu ya. Jadi ketika kita membuat model prediksi itu nggak sekedar pokoknya data masuk ini hasilnya ini enggak, tapi kita bisa tahu faktor-faktor utamanya itu apa aja sih gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti kayak apa ya bedanya kita pakai dalam kehidupan atau di industri gitu ya. Ya kita misalnya bisa coba-coba kayak observasi gitu. Nah, sedangkan kalau di akademis, setahu saya kalau teman-teman beneran sudah paham gimana caranya, nah ya kadang tuh mintanya datanya harus sesuai asumsi gitu ya. Tapi kalau memang udah mentok, asal teman-teman paham ini tuh kenapa kurang baik, itu sebenarnya udah cukup biasanya teman-teman. Oke, dan dari pembahasannya sebenarnya udah dibahas juga, cuman saya buatkan kayak pembagian secara besar aja. Itu jadi model regresi itu kalau kita bagi parametrik dan non parametrik, artinya si parametrik itu kayak kita udah punya satu fungsi patokan ya. Oh garis lurus linear, oh melengkung binom gitu ya. Oh eksponensial, saya udah punya fungsi buat ini pas nggak sih buat data ini, itu parametrik gitu. Nah kalau non parametrik kita nggak tahu nih nanti dia modelnya itu akan bentuk apa, tapi asal saya ada data itu dia akurasinya atau R square-nya tinggi. Udah gitu. Jadi sesederhana itu bukan sesederhana itu ya. Kayak ya udah prinsipnya gitu, teman-teman ya. Oke. Dan di Python kita bisa pakai apa aja sih atau library yang teman-teman pelajari kalau teman-teman mau melakukan pemodelan regresi di Python tuh apa aja gitu ya. Nah, jelas yang paling lengkap scikit-learn ya, teman-teman. Nanti ketika boosting sebenarnya teman-teman sudah ada di scikit-learn. Kalau teman-teman langsung mau pakai XGBoost juga ada juga gitu ya. Nah, kemudian untuk pemodelan linear itu secara statistik regresi kan yang memenuhi 4 opsi tadi teman-teman ya. Di scikit-learn itu juga ada regresi linear, tapi dia nggak ada kayak buat ngelihat 4 asumsi tadi teman-teman. Jadi memang frameworknya beda. Si scikit-learn ini dia untuk yang penting hasilnya bagus gitu ya. Tapi nggak yang strict sedetail pemodelan statistik kayak kalau teman-teman pakai stat model atau SciPy gitu. Nah, atau di NumPy juga ada buat feed data ya. Karena memang ini untuk kebutuhan industri gitu teman-teman ya. Asal tadi ya, si metrik-metriknya tadi udah bagus, errornya kecil, R square-nya tinggi, udah kita bisa pakai dan aman gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau rigid nih, nanti kayak signifikansinya berapa, nanti nilai F-nya berapa gitu-gitu. Teman-teman di Python juga ada seperti yang teman-teman bisa temukan di SPSS, di eViews, atau di software-software statistik lain, di Python itu juga ada gitu. Nah, atau kalau teman-teman mau melakukan pemodelan regresi itu udah pakai deep learning. Gitu. Teman-teman bisa pakai ya dua ini karena ini kompetitor ya, yang satu dari Google TensorFlow, yang satu dari PyTorch gitu. Nah, bocoran aja kalau banyak yang pakai itu kalau di Indonesia dengar-dengar sih PyTorch ya. Kalau TensorFlow kalau perusahaannya dia pakai Google ya dia pakai TensorFlow, tapi ya dia optimize di Google aja gitu. Sebagian besar malah pakainya PyTorch gitu. Nah, untuk melihat pola-pola tadi kita butuh visualisasi data teman-teman. Makanya teman-teman nanti bisa pakai Matplotlib, Plotly atau Seaborn, bisa belajar gitu. Kemudian untuk
ngotak-atik datanya dan data dan lain sebagainya itu teman-teman bisa pakai uh, Pandas gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu yang saya sharing. Jadi semoga nanti bisa membantu teman-teman gitu ya. Kayak pas aja nih regresi itu seperti ini gitu ya. Itu sesuai yang sudah saya pelajari dan saya kumpulkan dalam materi ini teman-teman ya. Nah, eh, nextnya untuk contoh project real teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman ada link. eh, ini sebenarnya saya rujuk dari rumah coding gitu ya. Jadi di sini bisa melakukan prediksi harga rumah gitu. Nah, kayak kita mulai load dataset gitu-gitu, split data gitu ya. Kemudian kita bagi datanya, kemudian kita lakukan pemodelan. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini. Dan di malam hari ini saya nggak akan bahas tentang itu, teman-teman ya. Jadi saya hanya akan tunjukin, oh ini nanti teman-teman silahkan pelajari, gitu ya. Kemudian ada sumber lain juga. Nah ini di Kaggle saya, uh, Joko Elianto, nanti teman-teman bisa telusuri. Habis ini kita juga akan link ini teman-teman ya, file PDF-nya. Nah kemudian kalau teman-teman pengen ini bikin fungsinya dari dasar gitu, kayak penurunan rumus gitu ya. Dari mana sih kita bisa ngitung B0, B1? Kok nolnya itu rumusnya bisa dapat ini gitu ya. Rata-rata Y dikurangi B1 kali rata-rata X gitu. Mana? Nah, kebetulan saya dari dulu S1-nya matematika, matematika murni teman-teman. Jadi dulu saya buat penurunan rumus ini gitu ya. Pakai least square. Teman-teman nanti kalau mau uh, kalau memang butuh boleh ya, bisa ngerujuk pakai link ini gitu. Nah, ini yang untuk paham dulu idenya regresi gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang gradient descent. Dulu juga udah pernah kami buat. Nah, gimana kita itu bikin metode yang nanti dia errornya itu akan diperbaiki terus gitu ya teman-teman. Nah ini juga dari dasar idenya ada di sini gitu. Oke, nah itu apa yang sudah saya sharing teman-teman. Nah sekarang gantian nih teman-teman, mungkin nanti boleh sharing atau boleh tanya, kalau saya bisa bantu jawab gitu ya. Nanti mungkin akan saya jawab semampu saya. Kalau enggak silakan nih teman-teman, kalau mau sharing apapun terkait regresi gitu ya, boleh. Silakan nih teman-teman. Ya, oke, apakah ada? Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Ida ya. Model regresi apa yang paling tepat digunakan untuk memprediksi apakah seorang pemohon pinjaman akan gagal bayar? Dan bagaimana model tersebut mampu menggunakan peminjam berisiko tinggi dan rendah berdasarkan data historis? Oke, kalau pertanyaannya kayak gini, eh, membedakan risiko tinggi. Ini sepaham saya pakai regresi logistik, Kak Nur Hidayah. Nah, dengan regresi logistik nanti tidak hanya misal kan dia nanti ah, aku ada notebooknya nggak ya? Saya pernah buat tuh tapi buat klasifikasi. Oke, saya carikan di ini aja. Yang paling ah,
Oh, ini cukup bagus sih. Oke, ini saya dapat dari DataCamp. Nah, jadi kenapa saya rekomendasikannya itu logistic regression. Jadi nanti dia outputnya Kak Nurhidayah ya, nanti dia outputnya itu berupa probabilitas gitu. Jadi kalau nanti buat beresiko tinggi nanti probabilitasnya dia akan mendekati satu gitu ya. Nah, dan biasanya si mode ini dia regresi nih ya, dia regresi teman-teman. Tapi karena dia outputnya itu nilai probabilitas 0 sampai 1, maka kita bisa potong di tengah gitu, 0,5. Jadi kalau di atas 0,5 dia gagal bayar misalnya. Atau kalau di bawah 0,5 dia gagal bayar gitu ya. Nah, jadi meskipun namanya regression, kadang dia malah digunakan untuk klasifikasi gitu ya. Nah, di logistic regression ini kita juga bisa, seingat saya bisa cari fitur importantnya ya. Jadi fitur-fitur apa yang paling mempengaruhi itu bisa seingat saya gitu. Itu sepanjang pengetahuan saya Kak Nur deh. Nanti mungkin bisa cari referensi lain atau untuk kepentingan penelitiannya masih cari modelnya atau udah kasih arahan buat pakai model tertentu karena kadang kadang juga ada yang seperti itu sih. Nanti pakai model linear untuk ini misalnya. Padahal dia possible kan bisa teman-teman bisa cari referensi-referensi dulu gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Nur Hidayah dan semoga membantu dan semoga dilancarkan untuk plan research-nya gitu. Oke, selanjutnya ada Kak Imran Hasanuddin. Bagaimana pengaruh skedastis terhadap persamaan regresi jika asumsi ini tidak dipenuhi? Oke. Pengaruhnya kalau datanya itu homoskedastis ya, gitu. Kalau asumsi ini nggak terpenuhi, ya memang model linearnya itu jadi nggak valid aja gitu, Kak. Karena kalau kita lihat dari korelasi ya, saya paling jawabnya itu sih. Mungkin kurang tepat kalimatnya, tapi kalau saya teman-teman di korelasi itu kan dia ini ya, karena dia datanya berdistribusi normal nih teman-teman ya. Dengan berbagai pendekatan yang kita buat nanti itu jadinya memang dia asumsinya jadi garis lurus kayak gini teman-teman. Gitu. Nah, jadi kalau nilainya itu hanya akan satu kalau dia tepat garis lurus seperti ini. Nah, karena dia garis lurus, kan nanti dia variannya harus harus seragam gitu ya. Nah, kalau nanti dia nggak seragam, berarti kan sebenarnya asumsi yang nanti satunya dia, kalau dia bisa mepet banget di garis itu dia nilainya satu tuh, ini semua tuh nggak dipenuhi gitu. Itu ngaruh ke mana-mana termasuk tadi ya si homoskedatisnya tadi gitu. Dan ini terjadi karena dia distribusi normal dan distribusi normal itu rata-ratanya cenderung di tengah gitu. Jadi data itu cenderung berada di dekat rata-rata gitu, normalnya data gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya kurang lebih itu sih jawabannya. Wah, ini pertanyaan yang bagus dari Kak Ai. Kak izin bertanya, model regresi apa yang cocok untuk menganalisis peningkatan nilai akademik siswa? Lalu, apakah era digital ini mempengaruhi regresinya? Wah, ini jujur karena saya tuh backgroundnya dari matematik teman-teman ya. Ya ada juga. Tapi ini kayaknya lebih ke nanti Kak Aima bisa kajian apa mengkaji paper gitu ya. Cari aja referensi-referensi kayak 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir tentang topik yang Kak Ima mau angkat
Kayak model regresi apa yang cocok untuk menganalisis peningkatan nilai akademik misalnya. Kayak kalau ada satu model pembelajaran diterapkan atau mungkin ada satu apa nih yang di treatment dilakukan gitu ya. Kemudian ada peningkatan nilai akademik gitu ya. Nah, itu pakai model regresi apa tuh gitu. Nah, saya lebih menyarankan Kak Ima bisa cari kayak referensi-referensi terbaru ya. Maksimal 10 tahun, namanya sih di bawah 5 tahun gitu. Nanti akan biasanya udah ada tuh trennya. Kalau ngomongin regresi buat ini, kebanyakan kita pakai model regresi yang apa gitu ya. Jujur saya nggak ngikutin lagi sih ya, atau ya memang udah lama di penelitian akademik gitu teman-teman. Setahun terakhir, setahun 2 tahun gitu ya udah lebih ke pekerjaan gitu. Jadi untuk aman bisa dicari gitu ya referensinya ya gitu. Oke, dan mungkin ngikut webinar ini karena tadi ya, cuman saya akan lebih depan seperti itu. Apalagi kalau Kak Aima tuh nyari jurnal-jurnalnya yang memang bereputasi gitu ya. Jadi kalaupun belum paham, paling nggak punya pegangan yang kuat. Gitu. Oke, kemudian ada Kak Michelin. Kalau masih awam sekali dengan dunia data, apa ada syarat roadmap untuk belajar data science, Pak? Untuk regresi ini baiknya dipelajari kapan ya? Oke, ini pertanyaan bagus banget dan jadi penyambung ya, teman-teman. Oke, jadi saya ucapkan selamat ke teman-teman yang udah ikut webinar pada malam hari ini di Hobi Data gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan Kak Michelin dan tambahan informasi teman-teman ya, saya Michelin belum pernah ketemu sebelumnya atau belum pernah berkenalan sebelumnya. Roadmap-nya seperti apa? Roadmap-nya teman-teman harus belajar analisis data tuh dari dasar. Kayak analisis data tuh apa, pekerjaan analisa data tuh apa aja, definisi analisis data, harusnya apa aja tuh teman-teman harus belajar dari situ dulu. Kemudian teman-teman juga perlu belajar uh, menganalisis data kayak Python dulu, kayak data transformasi, data filtering gitu-gitu. Nah, harus mulai dari situ dulu, termasuk belajar pemrograman Python, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah belajar pemrograman sebelumnya, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang paling prospektif, paling enggak 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Kalau teman-teman belajar Python aman nih gitu ya. Di Python itu dia nggak cuman di data science, di web juga bisa gitu ya. Di berbagai multi platform itu juga bisa dan termasuk si Python ini kan komunitasnya paling kuat di seluruh dunia teman-teman. Di Indonesia aja Python ID itu aktif banget. Tiap tahun dia ada konferensi, bahkan di level kota. Ini tadi kan ada dari Jogja. Kebetulan, oh iya saya tadi belum bilang ya teman-teman ya. Saya posisinya di Jogja nih. Jadi saya live ini dari Jogja langsung. Nah, di level kota pun juga udah kayak di Jogja itu ada namanya Python Jogja atau disingkat PyJo. Itu 2 bulan sekali kita meet up gitu. Jadi berkaitan sama update-update Python itu bisa kita dapetin bahkan dari lingkungan terdekat kita ya, dari area terdekat kita gitu. Jadi Python ini komunitasnya yang paling kuat. Saat ini untuk data tools yang paling lengkap itu ada di Python gitu. Jadi pertama harus belajar Python-nya, belajar tentang analisis datanya kayak jenis-jenis analisis mulai deskriptif, prediktif, preskriptif gitu ya. Nah, analisis prediktif ini setelah analisis deskriptif Kak Michelin ya. Jadi belajar regresinya setelah udah bisa analisis deskriptif dulu, bikin visualisasi data, bikin dashboard gitu ya. Baru nanti kalau udah bisa itu baru nanti sebenarnya kalau regresi teman-teman ya. Gitu. Dan ini dari Hobi Data mencanangkan untuk membuat satu mini bootcamp gitu ya, analisis data pakai satu library aja gitu. Library cuma nanti akan kita barengkan juga dengan dasar pemrograman Python, teman-teman. Namanya Pandas gitu ya, satu library Python for the analysis gitu. Jadi library buat analisis data yang kalau mungkin teman-teman belajar visualisasi data pakai Matplotlib
belajar apalagi pakai NumPy gitu-gitu ya. Nah, saya akan coba bikin formulasinya nanti. Teman-teman hanya cukup pakai satu library ini udah bisa melakukan banyak hal gitu di analisis data gitu. Jadi dan disertai juga Python basicnya. Nanti teman-teman belajar Python dari dasar sampai nanti percabangan dan looping sampai nanti ya bisa solve error gitu-gitu ya. Nah, itu dalam dimulai Januari ya, teman-teman ya, tanggal 5 sampai 30. Nanti ini modelnya ada live dan ada videonya juga, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa daftar gitu dan ini gratis khusus teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini gitu. Dan nanti materinya akan kita susun 4 minggu. Nah, karena gratis, teman-teman ya, jadi akan kami buat nanti teman-teman nggak hanya ikut kelas aja, tapi pastiin teman-teman itu punya mini portofolio gitu. Jadi teman-teman setelah selesai mini bootcamp ini, teman-teman punya satu portofolio yang teman-teman sharing di link. Apa itu LinkedIn, teman-teman? Jadi untuk teman-teman yang mungkin fresh graduate atau yang sekarang mungkin masih di bangku kuliah dan ingin belajar membangun karir dari seorang data scientist, teman-teman ya. Teman-teman penting untuk membuat atau punya akun LinkedIn kayak sosial medianya profesional gitu. Nanti teman-teman bisa buat postingan buat nunjukin kalau itu lagi belajar dan memang nanti uh, memiliki kemampuan gitu ya untuk menjadi seorang data scientist gitu. Nah, jadi nanti kita bimbing teman-teman untuk tadi ya belajar analisis data dari awal, belajar Python dari awal, sampai setiap minggu teman nggak cuma belajar tapi langsung ngerjain dan langsung upload juga di LinkedIn. Jadi terlihat teman-teman punya progres gitu. Jadi buktinya apa teman-teman udah belajar, teman udah punya postingan, jadi nanti wah ini meskipun baru mulai tapi udah bisa A, B, C karena teman-teman udah punya buktinya gitu ya. Dan sertifikatnya hanya akan diberikan ke teman-teman yang bisa mengikuti seluruh rangkaian gitu ya, seluruh rangkaian kegiatan uh, mini bootcamp analisis data tersebut, teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman tertarik, teman-teman nanti bisa mendaftarkan di link yang uh, tersedia ini ya, di link ID Hobi Data, atau nanti akan kami lanjut gitu ya di grup WhatsApp yang teman-teman ikuti untuk membagikan informasi-informasi berkaitan dengan kami di Hobi Data, teman-teman. Dan ini akan jadi webinar, ini akan jadi mini bootcamp pertama kami dan teman-teman akan kami tunggu gitu partisipasinya, turut mendukung berkembangnya Hobi Data gitu ya. Dari yang kita hanya upload konten, kemudian webinar bulanan gitu. Dan sekarang kita akan coba mulai ngebuat satu rangkaian mini bootcamp. Itu dalam 1 bulan teman-teman belajar Python sudah ada jejak portofolionya gitu. Apakah cukup? Jawabannya belum. Satu itu teman-teman hanya mengenal gitu. Tapi paling enggak 1 bulan udah kalau teman-teman bener-bener ngulangin waktu kayak 2 jam atau 1 jam per hari itu udah cukup untuk mahamin dasarnya dulu atau paling enggak teman-teman berpengalaman terlebih dahulu gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa kayak perdalam lagi, kemudian bisa secara mandiri belajar lagi gitu ya. Dan semoga itu bisa jadi kayak jalan teman-teman untuk nanti bisa lakukan analisis data dan berdampak gitu ya. Baik di perusahaan punya teman-teman sendiri atau ketika kalau teman-teman nanti jadi seorang profesional. Oke, mini bootcampnya jam segitu ya. Jawabannya iya gitu. Tapi nanti kita ada untuk nggak live-nya. Jadi nanti akan kita buat LMS-nya teman-teman. Ini saya buat hanya 1 kali seminggu. Tapi nanti ada 2 sesi yang teman-teman harus melihat nonton videonya dan ngerjain tugasnya
gitu. Jadi sesi live itu saya nggak maparin materi ya. Jadi di sesi live teman-teman hanya bertanya gitu. Bertanya kemudian diskusi, teman-teman bingung apa kita bahas. Tapi selainnya teman-teman akan belajar melalui video pembelajaran gitu. Itu juga salah satu metode yang akan kami coba di sini ketika kita sesi live yang ada adalah sesi untuk teman-teman. Teman-teman yang cerita, teman-teman yang bertanya, teman-teman yang sharing, kami nanti akan coba bantu kalau bisa kami jawab akan kami jawab, kalau enggak nanti akan coba kami carikan jawabannya gitu. Tapi untuk materinya udah kami buatkan dalam bentuk video. Teman-teman nanti mengikuti materinya via video itu. Nah, di sesi live-nya itu untuk eh, di sesi untuk tanya jawab. Kemudian nanti di akhir juga ada presentasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin khawatir dengan jadwal ini, nanti bisa diskusi lebih lanjut ya, teman-teman ya. Dan ini terkait buat tanda petik biar fair ke semuanya. Nanti takutnya kalau hanya satu dua, kami tidak pengen kayak semacam ada anak mas gitu ya, karena aturannya kayak gini. Jadi teman-teman nanti bisa bisa didiskusikan lebih lanjut gitu. Oke, oke, terima kasih Kak Michelin udah daftar ya, gercep banget. Oke, baik teman-teman, dah sepertinya kita sudah over ya, tapi tadi saya biasanya mohon izin tuh, tadi kelupaan nih karena saking asiknya jawab pertanyaan teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sesi webinar malam hari ini, udah antusias, sudah bertanya gitu ya, dan semoga teman yang mungkin lagi ngerjain tugas akhir gitu ya, lagi mau mulai penelitian, semoga dilancarkan untuk penelitiannya dan dapat hasil yang terbaik, tetap semangat. Intinya teman-teman tadi ya, terus belajar, kalau ada topik-topik baru, teman-teman silahkan cari jurnal-jurnal terbaru dan dipelajari. Tak kasih bocoran deh, teman-teman boleh pakai chat GPT, tapi dengan cara teman-teman belajar dari dasar gitu. Kayak promptingnya jelas ini dengan bahasa bayi atau jelaskan ini dengan uh, bahasa yang paling sederhana. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ChatGPT atau Gemini itu untuk belajar secara lebih mudah, teman-teman ya. Kayak dulu kita harus baca tuh ya. Sekarang tinggal tanya aja gitu. Ini maksudnya apa sih? Saya nggak apa-apa, tolong jelaskan dari dasar. Nah itu bisa, bisa banget. Termasuk teman-teman upload bukunya, taruh itu ada yang namanya RAG. Nah nanti teman-teman bisa bisa pelajari itu. Oke, dan oh ya, tambahan informasi teman-teman, jadi Hobi Data kegiatannya apa aja? Setiap bulan kita ada webinar, gitu ya. Webinar gratisnya 2 bulan sekali, dan 2 bulan sekali juga, jadi selang-seling gitu ya. Di hari ini kita, bulan November ini kita webinar gratis, nanti di Desember kayaknya kita off karena akhir tahun ya. Di Januari kita udah ada mini bootcamp, nanti di Februari lagi nanti akan ada webinar uh, saya nggak tahu, kayaknya itu karena mungkin akan gratis lagi. Nah, kalaupun berbayar, biasanya hanya 25.000 teman-teman ya. Jadi untuk kayak komitmen fee aja, dan berbayar biasanya kita memang materinya lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik dan biasanya lebih banyak dibutuhkan oleh mungkin teman-teman yang punya kebutuhan tertentu ya. Kita sharing code-nya juga. Kalau yang webinar gratis kayak gini ya biasanya kita sharing-sharing yang kayak apa bentuknya aja ya. Jadi garis besarnya aja gitu. Oke, mungkin itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan keaktifannya di malam hari ini. Untuk sertifikatnya akan proses maksimal 2 kali 24 jam ya. Jadi untuk teman-teman yang habis ini jangan lupa untuk mengisi presensi dan nanti akan kami segera kirimkan sertifikatnya kalau sudah selesai gitu. Oke teman-teman, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan oh wait sebentar. Kayaknya kita bisa. Oke teman-teman. Sebelum ke kiri, saya mohon bagi yang memungkinkan gitu ya untuk available open camp, kita dokumentasikan dulu kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih Kak Ahmad udah open camp nih. Nah, tadi saya sampai kelupaan nih gitu. Udah kesempatannya belum tentu lagi teman-teman ya, kita bisa ketemu lagi gitu. Jadi silakan teman-teman untuk open camp. Oke.
Oke, teman-teman, berikan senyumnya. Gitu. Oke, senyum manisnya gitu ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas keaktifannya dan teman-teman silakan tetap stay di grup WA yang sudah kami buat. Nanti biasanya teman-teman yang udah pernah itu akan kita undang terus ya di webinar bulanan kami dengan topik nanti berarti kalau regresi mungkin di pekan depan karena saya mau buat urut ya di bulan depan mungkin akan lanjut ke kelas itu dan sekali lagi terima kasih teman-teman sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Oke.